Oke, pagi untuk siswa-siswi kelas 4 SDK BPK Penabur Metro. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang variasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, perlu anak-anak ketahui jalan, lari, lompat, dan lempar itu tergolong dalam cabang olahraga atletik ya, yaitu nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Nah, dalam materi ini itu akan dipelajari tentang bagaimana cara latihannya. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama ini variasi gerak dasar jalan. Jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, itu adalah definisi jalan ya. Ingat, jalan adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, variasi jalan ini ada beberapa. Yang pertama ada variasi gerak berjalan berarah. Kemudian yang kedua, variasi gerak berjalan berdasarkan langkah. Oke, lalu kita akan bahas dulu yang variasi gerak berjalan berdasarkan arah. Ya, variasi gerak jalan berdasarkan arah itu ada jalan maju mundur, ya, jalan maju dan mundur. Kemudian ada jalan ke samping dan berkelok-kelok. Nah, cara jalan maju dan mundur itu ini adalah contoh gambarnya ya, gambar 3.2, yaitu pertama, posisi awal sikap berdiri tegak dan pandangan ke depan, langkahkan kaki ke depan, langkahkan kaki kiri ke depan, ayunkan lengan kanan ke depan. Kemudian yang 4, langkahkan kaki kanan ke belakang, ayunkan lengan kiri dari depan ke belakang. Kemudian ayunkan lengan kanan, kembalikan ayunan lengan kiri. Nomor 5, langkah kaki kiri ke belakang, ayunkan lengan kanan dari depan ke belakang. Ayunkan lengan kiri, kebalikan ayunan dengan lengan kanan. Nah, gerakan ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari waktu kita masih SD kelas 1 dan 2, yaitu gerak jalan lokomotor ya. Gerak jalan maju dan mundur. Kemudian jalan ke samping dan berkelok-kelok. Nah, bagaimana cara melakukannya ini? Ya, ini adalah contoh gambar 3.3-nya. Kemudian caranya yang pertama, bagaimana cara melakukannya? Sikap awal, posisi tubuh berdiri tegak, langkahkan kaki kiri ke samping, kemudian langkahkan kaki kanan ke samping kaki kiri hingga merapat. Nah, ini contoh 1 dan 2. Kemudian langkahkan kembali kaki kiri ke samping kaki kiri menyusul kanan. Begitu seterusnya. Kemudian langsung setelah melakukan langkahkan kaki tersebut, kemudian lakukan gerakan berjalan berkelok-kelok ke depan. Yang kedua, variasi gerak berjalan berdasarkan langkah. Itu ada 2. Yang pertama, langkah biasa dan langkah tegak. Jadi variasi gerak berjalan itu ada langkah biasa dan langkah tegak, kemudian langkah rapat dan langkah cepat. Nah, bagaimana cara melakukan variasi langkah biasa dan langkah tegak? Nah, gambar 3.4 ini adalah contoh ya cara melakukan. Yang pertama, posisi awal berdiri tegak dan langkahkan kaki kiri ke depan. Yang pertama itu berdiri tegak, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan
Saat melangkah lutut ditekuk sedikit. Ya, nomor 2 ini adalah saat melangkah lutut ditekuk sedikit, kemudian lengan kanan diayunkan dari belakang ke depan. Nah, gerakan kaki kiri kebalikan dari ayunan lengan kanan. Saat berjalan, posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Lakukan kegiatan ini dengan semangat dan percaya diri. Nah, biasanya langkah tegak ini dilakukan oleh siapa? Ya, langkah tegak ini biasanya dilakukan oleh para pengibar bendera ya, atau pasukan baris berbaris. Biasanya seperti itu. Kemudian variasi jalan yang kedua yaitu langkah rapat dan langkah cepat. Kemudian ini 3.5 adalah contoh gambar langkah rapat dan langkah cepat. Nah, yang B ini diminta untuk diskusi, tapi hari ini tidak bisa diskusi ya. Pak Chandra akan mencoba untuk menjelaskan langkah rapat dan kemudian dilanjutkan langkah cepat. Nah, mungkin yang pertama gambar 1 ini posisi awal berdiri tegak dan pandangan lurus ke depan. Kemudian langkahkan kaki kanan, kemudian lengan sebelah kiri mengayun ke depan. Dan ini langkahnya tidak terlalu lebar ya. Kemudian gambar 3 ini setelah langkah kanan nomor 2, langkahkan kaki kiri, kemudian lengan kanannya ke depan. Dan langkahnya itu tidak lebar ya. Yang nomor 4, siap-siap untuk melakukan langkah cepat ya. Kemudian dilakukan langkah cepat nomor 4. Nomor 5-nya. Kemudian B, variasi gerak dasar berlari. Variasi gerak dasar berlari terdiri dari lari pelan dan lari cepat. Lari pelan itu disebut dengan jogging ya. Kemudian lari cepat itu disebut dengan sprint ya. Jadi diingat-ingat, istilah jogging itu adalah lari pelan, kemudian lari cepat itu adalah sprint. Nah, yang kedua, lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Lari menyamping Pak Chandra akan coba jelaskan. Ini 2 variasi gerak. Yang pertama lari menyamping dan berkelok-kelok. Coba dilihat pada gambar 3.7 yang menghadap ke anak-anak ya. Nomor 1, lari menyamping mungkin ya, ini nomor 1 ini yang pertama lakukan melari nyamping ke kanan ya dengan cepat. Namun juga lari menyamping ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang berikutnya yang 56 ini melakukan lari berkelok-kelok melintasi rintangan. Mungkin pada waktu di semester awal dulu kita sudah pernah ya untuk melakukan lari berkelok-kelok. Nomor 3, lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Nah, yang nomor 3 ini, nomor 1 ini variasi atau latihan pertama untuk melewati rintangan. Itu ada bisa dilakukan dengan rintangan apa aja, seperti kon ya, kita melompati kon, atau ini seperti gawang kecil.
Kemudian lari seperti langkah kuda. Seperti apa ya langkah kuda itu? Nomor 3 ini untuk bersiap-siap ya. Pak Chandra akan coba untuk mendeskripsikan. Nomor 3 ini siap-siap. Kemudian melangkahkan kaki kiri ya. Tapi langkahnya ini ke atas. Ya, nomor 3 ini melangkahnya ke atas, kemudian kaki kirinya ke atas, tangan kanan mengayun ke depan, kemudian turun kaki kirinya, kemudian dilakukan lagi lari lompatan ke atas untuk kaki kanan dan tangan kanannya tangan kirinya ke samping bawah ya. Begitu sebaliknya, kalau misalkan kita melakukan langkahan kaki kanan ya berarti tangan kiri kita yang di depan ya, berbalik gitu. Kalau kalau kaki kiri kita meloncat ke depan, meloncat dan melangkah ke depan, maka tangan kanan kita yang ada di depan begitu. Susah ya kalau cuma dijelaskan seperti ini, harus dipraktekkan. Kemudian variasi gerak dasar lompat dan loncat. Variasi gerak dasar lompat dan loncat itu terdiri dari lompat tali dan lompat kotak. Nah, lompat tali dalam gambar 1 ini disebut dengan skipping rope. Anak-anak sudah pernah melakukan lompat tali seperti ini. Kemudian ada lompat meloncati kotak ya. Mungkin ini juga bisa dilakukan dengan membuat rintangan seperti kon ataupun kardus ya yang sudah tidak bisa dipakai. Nah, ini adalah contoh salah satu cara untuk meningkatkan latihan kita untuk melakukan lompat ya. Karena di atas tadi judulnya adalah ada nomor lempar, lompat, dan nomor lari. Nah, ini adalah nomor lompat, berarti salah satu cara untuk melatih kita supaya lompatan jauh, kita latihannya seperti ini begitu. Ini ada lompat bal untuk melewatinya, melompati kotak, ada 4 kotak atau dan seterusnya begitu. Lompat ke atas dan lompat jauh. Gerakan meloncat, nah ini ya deskripsinya ya. Gerakan meloncat adalah gerakan berpindah tempat atau arah dengan tumpuan 2 kaki. Gerak loncat dilakukan tolakan 2 kaki. Kemudian meloncat dapat dilakukan dengan ke atas dan loncat jauh. Bagaimana cara melakukan variasi loncat dan loncat dan loncat jauh? Nah, ini juga bentuk latihan cara melakukan loncat ke atas dan lompat jauh. Yang pertama, siap-siap nomor 1 ini untuk melakukan loncatan ke nomor 2. Jadi ini nomor 1 ini kaki kiri sebagai tolakan dan dia meloncat. Nomor 2 ya posisi di udara. Kemudian yang nomor 3 ini adalah posisi tumpuannya ya. Untuk pendaratannya nanti seperti ini. Nomor 3 ini tangan lurus ke depan dan kedua kaki sebagai tumpuannya. Harus 2 kaki kalau turun. Kalau 1 kaki nanti bisa jadi cedera. Kemudian
Nomor 3, lompat raih dan lompat jauh. Nah, suruh mengamati gambar ini. Yang pertama, lompat raih dan lompat jauh. Nah, ini bentuk latihannya supaya kita loncatannya dapat jauh ya, untuk di cabang olahraga atletik nomor lompat jauh. Ini mungkin variasi latihannya kita sambil meraih sesuatu ya. Kita lari, kemudian loncat. Kemudian ini posisi di udaranya dia sambil meraih sesuatu, kemudian turunnya ya, posisi turun atau posisi mendaratnya dengan dua kaki yang sama. Seperti hilang. Sebentar ya. Seperti di ini. Sebentar. 123 tadi. Aduh, malah hilang. Buka tas coba. Ya, ketemu nih. Nah, lompatannya seperti pada ini nih, nomor 3 ini ya, posisinya. Kemudian variasi gerak dasar lempar. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya atletik itu ada nomor lari, nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, dan nomor lempar. Dan ini adalah nomor terakhir, yaitu ada lempar. Di sini ada lempar roket. Nah, lempar roket ini pengganti lempar lembing atau lempar cakram ya. Supaya apa? Menggunakan roket ini supaya ini safety ya, tidak berbahaya. Kemudian nanti kalau sudah SMA atau SMP, anak-anak bisa menggunakan alat yang aslinya, yaitu lembing atau cakram. Nah, kemudian yang kedua, lempar bola ayun. Lempar bola ayun ini disebut tolak peluru ya. Maka untuk masih tingkatan SD ini bisa digunakan dengan bola mainan. Nah, langkah-langkahnya coba kita perhatikan. Posisi awal, sikap berdiri tegak, kemudian kaki berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Bola dipegang dengan tangan kanan di belakang telinga. Nah, dengan siku ditekuk pandangan ke arah sasaran yang dituju. Kemudian ayunkan lengan kanan dengan kuat. Saat bola berada di atas kepala, lepaskan. Ikutin dengan lecutan di pergelangan tangan agar bola ke atas lagi. Agar bola meluncur ke atas depan. Kemudian lakukan gerakan ini dengan hati-hati. Nah, sekilas tentang athletics ya anak-anak. Athletics pertama kali ini
dikenalkan oleh International Association of Athletic Federation atau IAFF ini adalah induk organisasi atletik internasional atau yang menaungi tentang cabang olahraga atletik, ya, seperti pertandingannya, seperti peraturan pertandingan, kemudian atlet-atletnya itu yang mengurus adalah IAAF. Kemudian Athletic Kids makin menyebar ke sekolah melalui pendidikan dan pelatihan oleh Pusat Pembinaan Atletik Pelajar. Namanya PPAP, Pusat Pembinaan Atletik Pelajar. Bahkan PB Pasi merekomendasikan Kementerian Pendidikan supaya untuk melombakan cabang olahraga atletik ya nomor yang dilombakan yaitu sprint atau shuttle relay, forward squat jump, loncat kata, kemudian ada javelin throwing, lempar turbo atau roket, dan kemudian lari rintang dan slalom. Nah, demikian penjelasan dari Pak Chandra untuk materi nomor lari, variasi gerak dasar lari, jalan, lompat, dan lempar. Nah, sekali lagi, variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar ini tergolong cabang olahraga atletik ya. Demikian PDF-nya Pak Chandra akan berikan di link video di YouTube. Terima kasih. Oh ya, hari ini tidak ada tugas ya. Oke, terima kasih.